Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Surau Babul Jannah dan warga komplek Dinastiillah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur, senantiasa berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita, baik dalam bentuk kesehatan, kekuatan, termasuk kesempatan. Alhamdulillah, ini hujan lagi turun, bagian dari rahmat Allah. Ya, mudah-mudahan hujannya memberikan keberkahan dalam berbagai urusan kita, jauh dari musibah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita masalah tafsir Al-Quran, yakni surat Alam Nashrah. Jadi pekan lalu kita bahas tentang surah Ad-Duha. Nah sekarang ini surat Alam Nashrah. Alam Nashrah ini ada 3 nama yang terkenal. Pertama, surat Alam Nashrah sesuai dengan penyebutannya pada ayat yang pertama. Yang kedua, surat Asy-Syarh. Ya. Nah, dalam kitab ini Tafsir Al-Maraghi surat Asy-Syarh. Ya, surat Asy-Syarh. Yang ketiga surat Al-Insyirah. Jadi ada 3 namanya itu. Ya, jadi surat Alam Nashrah, surat Asy-Syarh, dan surat Al-Insyirah. Nah, dari segi nama, ya sama semua. Asy-Syarh artinya al-bastu wat-tawassu'ah. Al-bastu itu artinya lapang, ya, lapang. Wat-tawassu' artinya luas. Maka biasa diterjemahkan dengan lapang dada. Ya, itu. Karena nanti ada sadrak, ya, telah melapangkan dadamu. Jadi itu artinya Alam Nashrah. Surah ini jumlah ayatnya hiya makkiyah, adalah surat makkiyah, surah yang turun ketika Nabi Muhammad SAW masih di Mekah, ya, belum hijrah ke Madinah. Nazalat ma'ada surat Ad-Duha. Jadi kalau menurut penjelasan kitab ini, surat Alam Nashrah ini turun setelah surat Ad-Duha. Dan di dalam susunan mushaf Al-Quran pun juga itu berurutan. Jadi kalau surat Duha, surah yang urutan ke-93, dan ini adalah surah yang urutan ke-94. Nah, itu berurutan, ya, berurutan. Ya. Surat Alam Nashrah ini karena bicara tentang bagaimana hati lapang dada. Lapang dada ini maksudnya lapang hati, karena dada yang disebutkan, tapi yang dimasukkan adalah hati. Maka ada ulama, misalnya Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin As'ad Al-Yamani Al-Yafi'i Asy-Syafi'i, dalam kitabnya namanya Ad-Durrun Nazim fi Khawasil Qur'anil Azim, itu menuliskan berbagai keutamaan dan keistimewaan pada setiap ayat dan surah dalam Al-Quran. Salah satu diantaranya surat Alam Nashrah ini penjelasannya kitab ini, ya, bukan hadisnya, tapi menjelaskan bahwa ini ayat bagus dibaca ketika ada orang yang merasa
hatinya selalu terasa sempit. Jadi di hatinya itu ada keraguan-raguan, ada penyakit di dalam hati, maka salah satunya pengobatannya itu melalui surat Alam Nasrah ini. Jadi kalau dibaca dipegang dada gini, itu soderak. Itu penjelasannya dalam kitab ini. Jadi itu dibaca berulang-ulang kali. Itu bagian dari pengobatan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, khususnya surat Alam Nasrah. Kalau dalam kitab Khazinatul Asrar juga menjelaskan bahwa bagian dari cara atau doa untuk mempermudah berbagai urusan kita, salah satunya dengan rutin membaca surah ini setiap seusai sholat 5 waktu. Nah, jadi kalau sesudah sholat kan biasanya kita baca Astaghfirullahaladzim, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca ayatul kursi dan seterusnya. Nah, kalau bisa juga istiqomah membaca Alam Nasrah dengan niat untuk mempermudah segala urusan, itu juga hal yang bagus. Ya. Nah, ini bagian dari keistimewaan surat Alam Nasrah laka saudara. Ini penjelasan para ulama dalam kitab, salah satunya adalah Khazinatul Asrar. Khazinatul Asrar ini banyak mengungkap tentang keistimewaan pada surah dan ayat-ayat tertentu, ya, ayat-ayat tertentu. Ya, walaupun sebagian orang juga merasa bahwa ini bukan hadis sehingga tidak diamalkan. Tapi masalah ini karena ini bukan menjelaskan masalah hukum boleh dan tidak boleh, tapi hanya keutamaan, maka itu tidak apa-apa, ya. Ya, karena juga tidak dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan begini. Ya, kita hanya mengatakan disebutkan dalam kitab, salah satunya adalah Khazinatul Asrar dan Ad-Durrun Nazim fi Khawasil Qur'anil Azim. Nah, itu di antara keutamaan surat Alam Nasrah laka saudara. Yang kedua, hubungan antara surat Alam Nasrah laka saudara dengan surah Wadduha itu dianggap satu paket. Jadi ada sebagian ulama ya menganggap bahwa surat Wadduha dengan surat Alam Nasrah ini itu masih satu paket, bahkan satu surah. Itu misalnya kalau di sini kata wahiyya syadidatul ittisal bima qabla hatta ruwiya an Taus wa Umar bin Abdul Aziz annahuma kana yaqulani huma suratun wahidah. Jadi kalau dalam pandangan Taus dan Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau berpendapat bahwa surat Al-Duha dan surat Alam Nasrah ini sebenarnya satu surah. Maka itu karena ketika dia sholat, ya, ini wa kana Qur'anihima fir rakaatil wahidah. Jadi kalau sholat dalam satu rakaat dibaca surat Ad-Duha itu langsung disambung dengan surat Alam Nasrah laka saudara, tanpa dipisahkan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah salah satu dasar yang diambil jadikan dasar sebagian ulama bahwa surah Ad-Duha dengan surah Alam Nasrah laka saudara itu masih satu paket, ya, karena biasa dibaca dalam satu rakaat. Tapi mayoritas ulama berpendapat bahwa itu tetap dua surat. Maka rakaat pertama kita baca surah Ad-Duha, nanti rakaat kedua baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, baru baca surat Alam Nasrah laka saudara. Nah, tapi kalau ada yang membaca dua-duanya dalam satu rakaat itu tidak apa-apa, ya gitu aja, ya tidak usah berkelahi. Kenapa? Karena memang dilihat dari segi kontennya, isinya surah Ad-Duha dengan surah Alam Nasrah itu kaitannya sangat dekat. Nah, ini wahiyya syadidatul ittisal, jadi hubungan yang sangat kuat, sangat erat. Ya, kenapa? Karena misalnya gini, Alam Nasrah ini tadi itu diartikan al-bastu wa tawassu'. Jadi kalau Alam Nasrah laka saudara
bukankah kami telah membuka, melapangkan laka untukmu sadrak, dadamu. Dada yang disebutkan ini, tapi yang dimaksud adalah hati. Jadi tempatnya yang disebut, tapi yang dimaksud isinya. Jadi kalau dada ini adalah casingnya, sama dengan HP. HP itu casingnya yang kelihatan, tapi isinya dalam itu kartunya itu nomornya. Jadi kalau ditanya, yang ditanya bukan HP-nya merek apa, tapi yang ditanya itu nomornya, karena nomornya itulah intinya, ya. Nah, jadi dada yang disebut, tapi yang dimaksud adalah hati. Maka maksudnya adalah lapang dada, yaitu berjiwa besar, ya. Hati itu merasa sangat senang, merasa sangat gembira. Nah, kenapa? Karena di surat Ad-Duha yang pekan lalu kita sudah jelaskan, di situ ada kalimat, misalnya pada ayat ke-6, ayat ke-7 dan ayat ke-8, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidika yatiman fa'awa." Ya. Nah, bukankah alam yajidika? Kalau di sini alam nasrah laka. Nah, itu kan sama tuh. Bukankah dia mendapati Muhammad yatiman dalam keadaan yatim, fa'awa, lalu Allah memberikan perlindungan kepadamu. Wa wajalaka dalam, mendapatimu dalam keadaan dalam bingung, fahada, lalu dia Allah yang memberikan petunjuk hidayah. Wa wajalaka ailan, mendapatimu dalam keadaan ailan, membutuhkan banyak hal, fa'agona, lalu Allah memberikan kecukupan, kekayaan kepada kamu. Jadi Allah melindungi, Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan segalanya kebutuhannya, memberikan kekayaan yang luar biasa. Maka itulah yang kemudian Nabi Muhammad SAW dianggap, yaitu tentang jiwanya menjadi lapang, menjadi luas, menjadi sangat senang, gembira, puas. Karena itu tadi. Nah, itulah hubungannya itu. Maka itulah kemudian juga kenapa para ulama mengatakan bahwa salah satu keistimewaan surah ini adalah bagian dari ketika ada orang yang hatinya lagi gundah gulana, hatinya lagi penuh kegalauan, terlalu banyak diimpit berbagai masalah dalam hidupnya, maka ayat ini boleh dan bagus dibaca untuk memberikan kelapangan jiwa kita. Itu kira-kira hubungannya itu. Hubungannya itu. Itu ayatnya ya. Jadi alam nasyrah laka sadrak. Inna syarahna laka sadrak. Jadi wa akhrajnaka minal hayrati allati kunta tadiku biha dar'an. Jadi sesungguhnya kami telah melapangkan, membukakan wa turidu bi al-quwah, memberikan sebuah kekuatan, wa adimul mannah, yaitu kenikmatan yang sangat besar dan kegembiraan di satu nafs, membuat jiwa menjadi lapang, ya. Dan fakhrajnaka, kami telah mengeluarkan kamu Muhammad minal hayrati, dari kebingungan, allati kunta tadiku bihadar'an, yang dulunya kamu merasa sangat sempit. Karena ketika awal-awal Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, itu luar biasa tantangannya, menghadapi orang-orang kafir musyrik Quraisy. Maka itulah kemudian merasa bingung. Nah, inilah kemudian turun ayat surah Wadduha. Nah, setelah Wadduha disambunglah dengan penjelasan ini, bahwa Allah membuat dadamu, jiwamu, hatimu, pikiranmu itu merasa sangat luas. Jadi kalau kita lagi jiwa besar, lapang dada, maka apapun masalah yang kita hadapi, insya Allah kita tidak terlalu merasa terbebani begitu ya, karena kita lapang, dan itu semuanya Allah yang membukakan. Ini yang dimaksud. Bima kunta kalau min ayandi qaumika. Jadi ketika kamu dulu bertemu dengan kaummu yang penuh pembangkang, wastikbarihim,
sangat takabur ya untuk tidak mau mengikuti kebenaran, maka itulah yang kemudian membuat kamu merasa sangat benar. Lalu kemudian Allah memberikan hidayah petunjuk, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Nah inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW ya dadanya menjadi lapang. Maka itu tadi katakan ya, alam nasrah laka sadrak ya. Wa wada'na anka wizrak ya. Dan kami telah mengangkat angka darimu wizrak ya. Wizrak ini artinya beban ya. Kalau dalam ayat-ayat yang lain la taziru wizratun wizra ukhra ya. Wizra itu artinya dosa ya. Apa hubungannya antara dosa dengan beban yang berat ya? Hubungannya adalah secara hakikat ketika orang itu melakukan dosa, apalagi dosa besar, maka hakikatnya dia telah menaruh barang beban yang berat di atas punggungnya gitu. Maka ketika kita istighfar, mohon ampun ya, mohon pertobatan kepada Allah, lalu kemudian dosa kita diampuni, maka beban kita itu sudah hilang. Nah, itu namanya. Jadi wizra itu artinya dosa, tapi kalau di sini dalam pengertian beban ya, karena itu tadi ketika orang itu berdosa maka hakikatnya dia sedang menanggung beban yang berat ya. Maka itulah sebabnya kita selalu banyak istighfar, mudah-mudahan dosa yang menjadi beban buat kita baik di dunia lebih-lebih nanti di akhirat itu segera dihilangkan dalam pengertian diampuni. Nah, tapi dalam ayat ini wa wada'na anka wizrak alladzi anqada zahrak ya. Jadi kami telah mengangkat angka darimu wizrak ya, bebanmu Muhammad, alladzi anqada zahrak yang telah membebani di zahrak artinya punggungmu, yaitu makna lahirianya, tapi yang dimaksud ya beban dalam hidupnya ya. Ay hatabna anka ma asqala zahruka. Jadi kami telah menghapuskan yang tadi itu merasa terbebani ketika berdakwah. Awal-awal penyiaran agama Islam tantangannya sungguh sangat luar biasa. Itu semuanya Allah hapuskan ya dengan keberhasilan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas kala zahruka, apa yang telah memberikan beban yang sangat berat di pundakmu ya. Min abair risalati atta tablughah ya, dengan adanya risalah yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menyebar ke berbagai tempat wilayah bahkan penjuru dunia ini, itulah yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beban-bebannya itu diangkat gitu. Jadi sekali lagi ayat ini seperti pada surah Ad-Duha sebelumnya, sebuah berita gembira kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat yang menjadi sangat tenang. Yang sebelumnya yang kita sudah sampaikan bahwa turunnya ayat-ayat Al-Quran sempat terputus karena malaikat Jibril alaihissalam tidak pernah lagi muncul, lalu kemudian turunlah Ad-Duha, lalu disambung dan dipertegas oleh surat Alam Nasrah Laka Sadrak ini ya. Nah, yang berikutnya wa rafa'na laka dzikrak ya, dan kami telah mengangkat ya, wa rafa'na meninggikan ya, mengangkat naik artinya meninggikan laka untuk Muhammad dzikrak ya. Dzikrak ini artinya penyebutan namamu ya. Jadi derajatmu ay waja'alnaka ali asyam. Jadi kami telah menjadikanmu yang sangat tinggi ya, rafi'al manzilah, yaitu derajat kedudukan yang sangat tinggi ya. Jadi salah satu maknanya derajat yang tinggi ini adalah wa ayyu manzilati arfa'u minan nubuwah ya. Adakah kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan kenabian? Nah, jadi
dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad diangkat oleh Allah sebagai Rasul, sebagai Nabi, maka itulah yang kemudian salah satu bentuk ketinggian ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama tafsir lainnya menjelaskan bahwa nama Nabi Muhammad ya sangat tinggi itu karena ya pertama salah satu buktinya adalah ketika orang itu mau masuk Islam maka dia wajib hukumnya bersyahadat. Nah, syahadat yang diterima dalam Islam adalah ketika kita mengucapkan bersaksi kepada Allah dan bersaksi kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyebutan nama Allah itu berbarengan dengan penyebutan nama Nabi Muhammad. Itu salah satu contoh bahwa nama Nabi Muhammad itu diangkat dan selalu disebutkan ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu salah satu contohnya. Begitu juga di mana-mana baca syahadat ketika ada setiap masuk salat ya, kita ada adzan, kita ada iqamat, maka selalu nama Nabi Muhammad di situ disebut. Ya, apalagi kalau kita salat. Karena dalam salat pada waktu tahiyat kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini salah satu contoh yang dikemukakan oleh para ulama sebagai bagian dari penafsiran dari kalimat wa rafa'na laka dzikrak. Ya, jadi nama Nabi Muhammad itu sudah sangat tinggi, ya, termasuk dari zaman ketika awal-awal menerima wahyu, termasuk dalam proses perkembangan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam konteks dunia kontemporer yang mengangkat dan membesarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja orang-orang yang beragama Islam, tapi orang-orang non-muslim, terutama para cendekiawan dari berbagai belahan dunia ini itu mengakui keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu buku yang paling populer itu adalah seorang penulis barat namanya Michael Hart yang menulis tentang deretan 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh. Itu nomor satu yang ditulis itu adalah nama Nabi Muhammad. Padahal beliau itu bukan orang Islam, tapi mengakui ya bahwa dalam konteks sejarah kehidupan bagaimana masyarakat Arab yang tadinya jahiliyah dalam banyak hal, dalam tempo sesingkat-singkatnya hanya turun wahyu sekitar 20 tahun sampai 22, itu peradaban manusia di masyarakat Arab itu perubahannya luar biasa dan tidak ada sejarah dalam dunia yang mengalami seperti itu kecuali nama Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itulah salah satu bukti bahwa ternyata apa yang Allah firmankan di surah Al-Nasr ini wa rafa'na laka dzikrak itu sudah sangat terbukti. Nah, bagi kita kalau mau mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad SAW terutama dalam berdakwah, ya memang awal-awalnya tantangannya begitu. Tapi lama kelamaan kita membawa agama Nabi Muhammad ini, insya Allah ya kita tidak akan pernah merasa sempit hidupnya. Nah, selanjutnya ini ayatnya ini fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Nah, ini jadi sesungguhnya ma'al usri yusran, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusran, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini yang tadi itu dalam kitab Khazinatul Asrar bahwa salah satu keistimewaan surah ini dibaca setiap saat sambil bermohon kepada Allah agar dikeluarkan dari berbagai kesulitan hidupnya dan sebaliknya diberikan kemudahan dalam berbagai urusan.
Ya, ya itu sama juga yang setiap kita membuka itu ada doanya Nabi Musa itu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Nah, itu kan sama nih hubungannya nih. Jadi doanya Nabi Musa itu ketika berdakwah kepada Firaun, Rabbi shrah li sadri, ya Allah bukakanlah sadri hatiku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah segala urusanku. Nah, itu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskanlah ikatan di lidahku. Ya, ini doa Nabi Musa yang bagi kita juga, karena Nabi Musa adalah Nabi Allah, maka kita juga boleh membaca doa itu ya. Wahlul 'uqdatan, lepaskanlah ikatan yang ada di lidahku ya, karena dulu kan Nabi Musa pernah makan itu ya, berarti sehingga lidahnya itu kalau ngomong kurang jelas gitu. Maka beliau meminta supaya ucapannya itu jelas bagi orang yang mendengarnya, sehingga yafqahu qauli, mereka memahami apa yang aku sampaikan gitu. Maka itu biasa doa ini dibaca kalau mau memulai ya, supaya kalau kita mau menyampaikan agama ya mesti lapang dada. Kalau kita tidak lapang dada, dikritik orang, kita marah-marah. Itu namanya tidak lapang dada. Karena tidak semua yang kita sampaikan itu diterima baik oleh orang gitu. Itu harus diyakini begitu. Jangan berharap 100% kita sampaikan 100% juga diterima baik sebagaimana pemikiran kita, itu tidak mungkin, tidak mungkin. Nabi Muhammad SAW saja ya, apa yang disampaikan beliau tidak semua diterima baik oleh, apalagi kita. Maka itulah dibaca doanya itu. Ya Rabbi shrah li, lapangkanlah dadaku, hatiku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah segala urusanku. Nah, kaitannya dengan ayat ini, fa inna ma'al usri yusran. Ya, ini ma'a, kalau ma'anya artinya bersama. Jadi antara kesulitan dengan kemudahan itu satu paket, satu paket. Apa maksudnya? Begini, kalau kita ditimpa berbagai masalah sebagai bagian dari kesulitan, kesusahan, kita harus yakin bahwa di dalam kesulitan itu ada kemudahan yang lebih banyak. Ya, kenapa lebih banyak? Nah, begini, ini pendekatan di ilmu bahasa Arab. Inilah keistimewaan dan kemujizatan Al-Quran. Di dalam kalimat bahasa Arabnya ini, al-usri, terjemahannya kesulitan, itu menggunakan alif lam. Alif lam. Tapi kalau yusran, kemudahan, itu tidak ada alif lamnya. Dalam ilmu bahasa Arab itu bentuknya namanya nakira. Nakira itu sifatnya umum. Jadi kita maknanya lebih banyak. Tapi kalau ada alif lam itu hanya tertentu, sehingga dia ukurannya lebih sedikit, lebih kecil. Nah, maka kalau mau diterjemahkan atau ditafsirkan bahwa bersama satu kesulitan itu banyak kemudahan. Nah, itu maknanya itu. Nah, inilah kelebihannya bahasa Arab. Nah, itu. Jadi salah satu kaidah memahami bahasa Al-Quran, salah satu kaidahnya itu menggunakan kaidah bahasa Arab. Karena itu ada kaidahnya, ada namanya ma'rifah, ada namanya nakira. Nah, ternyata begitu menyebutkan kesulitan itu menggunakan istilah ma'rifah dalam bentuk yang menggunakan alif lam. Tapi kemudahan itu nakira, sehingga maknanya lebih banyak. Jadi artinya sesudah satu kesulitan banyak kemudahan. Nah, itu. Jadi ini berita membuat kita termotivasi bahwa jangan pernah putus asa ya, karena tidak ada orang mengalami kesulitan selamanya, tapi di balik dari kesulitan itu ada kemudahan yang lebih besar. Yang kedua, ulama-ulama tafsir lainnya mengartikan kata ma'a dalam ayat ini dalam pengertian sesudah ya, karena memang ada ayat yang lain dikatakan saya ja'alullahu ya yusran ba'da usrin, Allah akan menjadikan kamu banyak
kemudahan setelah kesulitan. Jadi maka diartikanlah di sini adalah sesudah kesulitan itu banyak kemudahan. Nah itu karena memang ada antara satu ayat dengan ada ayatnya lain itu saling berhubungan. Ya, diartikan ba'da sesudah. Ya, artinya sesudah ya akan terlepas dari banyak kesulitan itu sesudah kesulitan itu banyak kemudahan. Ya, ayat fa inna ma'adaiki farjan. Ya, artinya sesudah kesulitan itu ada kelapangan. Ya, ya. Wa ma'akillatil wasaili ila idraki al-matlubi makhrajan. Ya, jadi ketika kita ada banyak masalah yang kita cari itu ternyata ada jalan keluarnya yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Ya. Ya. Jadi ba'da'an abana ba'dan ala rasuli minasyarril sadri wa da'al. Jadi setelah Allah menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kelapangan dada, kelapangan jiwa, pikiran, kemudian mengangkat segala beban dan meninggikan nama Nabi Muhammad. Nah, lalu Allah menjelaskan ayat ini kepada Nabi Muhammad bahwa ya Allah akan ya setelah tadi itu maka Allah akan memberikan kemudahan ba'dal usri sesudah mendapatkan banyak kesulitan. Nah, jadi bahkan di ayat ini disebutkan 2 kali ya, inna ma'al usri yusran, itu double ya. Salah satu makna tafsirnya oleh para ulama, kalau baik kata ataupun ayat diulang maka itu maknanya adalah takkid, penegasan bahwa benar-benar jangan pernah ragu. Itu maksudnya itu ya, karena diulang ya, diulang. Ya, jadi ini juga ayat bisa menjadi motivasi ya besar jiwa kita ketika kita dihadapi masalah, bahwa tidak ada masalah yang tidak selesai, pasti ada solusinya. Nah, itu kira-kira itu ya, karena setiap orang pasti ada masalahnya, cuma bentuk dan modelnya beda-beda. Tapi satu keyakinan kita sebagai orang beriman kepada khususnya Al-Quran, kita berpegang pada ayat ini, inna ma'al usri yusran ya, itu. Lalu yang terakhir, fa idza faragota fansaba wa ila rabbika farghab. Nah, ini ayat-ayat prinsip semua ini ya, ini jadikan prinsip motto hidup. Fa idza faragota fansaba ya, ayat fa idza faragota min amalin fata'id fi muzawalati amalin akhar ya, artinya faidha faragota fansab, apabila kamu sudah melakukan sebuah amalan, satu kegiatan aktivitas, maka jangan berhenti, fansab, maka lakukan lagi ya. Jadi setelah kita selesai satu kegiatan, jangan merasa wah udah selesai, bukan, tapi supaya kita ini istiqomah terus menerus. Jangan pernah langsung merasa puas lalu berhenti selamanya, tapi setelah satu kegiatan kita akan melakukan kegiatan lain. Wa fi hadza hasun lahu alaihi salatu wassalam alal muwazabati alal amali wastidamati. Jadi ayat ini adalah sebagai sebuah dorongan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muwazabati alal amal, untuk senantiasa berketetapan di dalam sebuah amalan ya, wastidamati dan istidamah. Istidamah itu ya sama dengan istiqomah. Jadi jangan berhenti ya, karena ini ayat-ayat turun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal penyebaran dakwah Islam yang menghadapi tantangannya sangat banyak, sehingga terus menerus. Nah, jadi kalau ada orang mau sukses, ya memang tidak boleh berhenti, ya selalu bersemangat dan selalu berbuat apa yang bisa dilakukan. Itu maksudnya faidha faragota fansab. Jadi aktif terus menerus. Nah, ini terakhir.
wa ila rabbika farghab. Ya, dan kepada Tuhanmu lah farghab, selalu banyak berharap. Ai wala targhab fi thawabi amalika wa tasmiriha illa ila rabbika wahdahu. Jangan pernah berharap untuk mendapatkan balasan kebaikan dari atau semacam bonus ya, dari apa yang pernah kamu lakukan selama ini. Jangan pernah berharap kepada orang lain. Tidak usah berharap nanti kamu dinilai baik oleh orang lain, nanti kamu dikasih pujian orang. Tidak usah ya. Pokoknya tidak ada sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, apalagi mendakwakan agama Allah ini yang sia-sia. Itu tidak ada yang sia-sia. Pasti Allah akan memberikan ya balasan ya, bonus kepada apa yang pernah kita lakukan. Wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu. Jadi kalau dalam susunan kalimat bahasa Arab, wa ila rabbika farghab. Ya, bukan farghab ila rabbika. Ya, taruhlah harapanmu kepada Allah, bukan. Tapi kepada Allah kamu berharap. Nah, itu. Kenapa didahulukan kepada Allah? Nah, ini kan objek didahulukan, padahal mestinya objek itu belakang. Itu dibalik. Ya, artinya perintah yang secara khusus bahwa menaruh harapan hanya kepada Allah itu yang sangat penting ya, supaya kita tidak terlalu banyak kecewa. Dalam hidup ini kalau harapan kita berbuat sesuatu karena ada bos, karena ada atasan, itu harus bersiap kecewa ya, karena ya bos kita punya keterbatasan ya, mungkin salah nilai, apalagi dapat bisikan, bukan tidak begitu, akhirnya salah, akhirnya kita kecewa. Padahal tapi kalau kepada Allah tidak, maka itulah didahulukan. Wa ila rabbika, hanya kepada Tuhanmu, farghab, maka taruhlah harapanmu yang sebesar-besarnya. Sama dengan ini, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu hanya kepada Tuhanmu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Bukan susunan kalimatnya dikatakan sembahlah kepada Tuhanmu dan mintalah pertolongan hanya kepada Tuhanmu. Oh, tidak begitu. Itu beda maknanya, itu beda. Tapi kepada Tuhanmu artinya hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita minta tolong. Artinya semua persembahan ibadah itu benar-benar hanya kepada Allah, dan semua pertolongan dalam hal yang gaib hanya ditujukan kepada Allah. Nah, begitu juga makna ayat ini. Jadi sekali lagi, ayat ini masuk kategori ayat-ayat inspiratif. Ya, walaupun semua ayat bersifat menginspirasi kita semua, tapi secara khusus penekanannya lebih kepada penguatan jiwa, hati, dan pikiran kita dalam menghadapi berbagai masalah, terutama di dalam menyebarkan agama, dakwah, pendidikan, dan seterusnya. Karena ini adalah hal kebaikan, pasti akan menghadapi banyak berbagai tantangan. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita senantiasa berdoa dan berharap ya, semoga hati dan pikiran kita, terutama jiwa kita, bersifat lapang ya, bersifat luas ketika menghadapi berbagai masalah, dan kita yakin semua masalah yang mungkin menjadi beban dalam hidup kita tidak akan pernah berlangsung selamanya, tapi akan berakhir dengan banyak kemudahan ya, banyak kebahagiaan dan kesenangan dan kebahagiaan ya, insyaallah dunia akhirat. Saya kira ini. Terima kasih, mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.